Ali, maaf, saya lupa. Tadi ternyata saya lupa. Ya, maaf dulu, maaf. Gimana cara akuinnya? Ya maaf. Bang Ali, Oke. ternyata Saya benar ikuti dalam kalau begitu. dalam Taurat Ya. ada pengajaran membagi-bagi daging kurban. Coba akui dulu. Oke, saya ikuti ya, saya ikuti. Apa ya. oke? Akui dulu. Akui dulu. Kalau begitu, Akui Ismail dulu. berarti dibagi-bagi. Mana ada ayatnya? Daging Oten. Ismail dibagi-bagi. Ayo. Coba menjadi pribadi yang terhormat. Begitu kita sudah salah data, Iya. berani Oke, mengakui saya kesalahan. akui. Ya. Tambahin lagi boleh nggak Bang Ali? saya Boleh akui. nambahin nggak? Bang Ali, saya akui ya, saya ternyata salah. dalam Ya. Taurat ada ajaran membagikan daging korban. Coba akui dulu. Akui. Apa saya iya? salah. Ya, saya salah. Ada Akui. dalam Taurat. Oke, saya ikuti. Akui Iya, dulu. sudah saya akui. Apanya iya? Gimana sih? Akui. Iya, salah. Saya ikuti. Apanya yang salah? Ya. Sekarang pertanyaan saya. Apanya yang salah? Ismail dagingnya dibagi-bagi enggak? Coba, saya ikuti kamu. Apanya yang salah? Ismail dagingnya di mana dibagi-bagi? Saya ikuti. Lu si Gabrul ini. Sejak kapan Ibrahim sejak kapan Ismail itu dikorban? Ismail di mana daging dibagi-bagi? Kalau kamu pakai standar itu. Udah malu ya? Udah malu ya? Standar itu. Udah malu ya? Udah malu ya? Saya ikuti, standarmu saya ikuti. Udah malu ya? Di mana daging Ismail dibagi-bagi? Ayo. Bilang aja udah malu. Di mana daging Ismail ikuti dibagi-bagi? standarmu. Nah, sekarang di mana kamu? Standar kalian kan seperti itu. Sekarang saya tanya, Oke, di mana di dalam ayat Al-Qur'an Nabi Ismail disembelih? Mana? Mana di dalam Al-Qur'an daging apa? Iya, saya tanya kepada Anda, saya akan jawab. Nah, sekarang di mana di dalam Al-Qur'an itu? Kamu tanya tentang Al-Qur'an atau dalam Bible? Tahu, kamu yang punya Quran. Nah, oke, sekarang saya tanya, di mana Ismail disembelih? Disembelih atau dibakar itu? Itu kan pemahaman kalian. Makanya Kak, berarti pertanyaanmu udah salah. Jelas, silakan. Lanjut Ustadz Jia atau teman-teman lain. Ismail kan dikorbankan. Mana datanya? Mana datanya? Mana datanya dalam Al-Qur'an? Mana datanya? Bahwa itu dikorbankan. Ya, mana datanya kalau saya ikuti standar kalian. Mana Nabi Ismail saya ikuti standar kalian. Ya, mana? Mana datamu? Kalian berarti Ismail disembelih dibagi dagingnya. Mana datamu? Menurut standar kalian saya ikuti. Saya Kamu kejar nih. Kalian nggak bisa lari. Lari apa sama kamu? Mau ganti tema nggak? Mau ganti tema nggak, Dola? Dola mau ganti tema? Ada datanya di dalam Al-Qur'an dia. Kalian tadi bagi-bagi daging. Dalam Torah tadi kalian paksa atau bagi-bagi daging. Saya ikuti juga. Nabi Ismail kan digantikan. Lah digantikan dengan hewan. Pertanyaan saya kan dikorbankan. Kalau dikorbankan bagi-bagi daging. Saya teriak-teriak. ikuti standar kalian. Gak perlu nangis. Ismail pun dikorbankan Gak perlu dibagi-bagi dagingnya. nangis. Itu standar Iya. kalian. Gak perlu nangis. Harus. Kalau sudah kalah, ngaku saja. Oh iya, saya kali ini kalah. Gitu aja. Siapa yang kalah? Siapa yang kalah? Ada. Semua penonton menyaksikan kecongkakan kamu ketika kamu katakan kamu menantang. Di mana dalilnya dalam perjanjian lama daging korban itu dibagi-bagi? Begitu kita buka data, ternyata ajaran para nabi dari kalangan Bani Israel membagi-bagi daging korban untuk dimakan. Meong. Oh iya, saya salah tadi. Ikuti standarmu. Mau ganti tema? Ikuti. Dola. Standarmu ikuti. Host ngomong host. Standar apa kamu ini Host bertanya lagi nggak ada ngomong dalam sebentar. Al-Qur'an? Mau ganti tema? Korban itu jawab, dibagi-bagi kami yang mau menurut jawab. standar kalian, maka di mana daging Ismail dibagi-bagi? Di mana di dalam Al-Qur'an Nabi Ismail disembelih? Mana? Buka datanya. Sebagai Saya buka. korban kan? Nggak perlu. Iya, mana datanya? Bang Sidik nggak perlu ikuti ritme dia lagi. Iya. Nggak perlu ikuti Sebagai ritme dia korban lagi. harusnya Ismail dibagi-bagi dagingnya dong. Mau ganti tema Ikuti standar nggak? kamu. Mau ganti tema nggak? Ayo ganti tema yuk. Nah ini gantian. Ini gantian lagi. Ganti tema. Ya, ganti tema kali. Oke, ya. Gue cari remis nggak dapat ya. Biarin. Ini. Nah, asik. Buka ayat. Kasih Besarkan. Siap. Besarkan. Asik. Gini Gitu dong. Keren dia nih. Coba pemirsa di bawah sudah berapa kosong tadi? Banyak kosong udah. 4 5-0. 6. Bacakan. Yang mana? Yang Ya, membawa dalil, silakan bernarasi biar kita lihat kegabrulanmu semana. Narasi dulu, kau buat narasi apa? Saya.
Yang mana? Surah apa itu? Tendang keluar, tenang bes, bes dikeluarin. Anjing kafir kau. Dikeluarin. Tahu nggak kau? Makanya kau udah nyungsep, larinya menghujat kau. Begitulah kau, nah kan? Jadi oten-oten di bawah begitulah kalian. Kalau udah nggak bisa menjawab mental, jadinya menghujat. Kenapa? Yesus aja kalian hujat, mengatakan dia itu anak domba, anak hewan. Yang tertulis di dalam 1 Korintus 5 nomor 7. Di dalam Kisah Para Rasul 4, 11, 12 itu Yesus adalah batu. Itu yang ditulis. Jadi kalian penghujat Yesus. Jadi bentar bes. Jadi Yesus saja kalian hujat, apalagi agama orang. Jelas ya? Jelas kalian itu. Oke. Selamat malam Tian. Selamat malam Tian. Monitor, selamat malam. Monitor, kaki otomatis dia biasanya. Ya, Yesus batu yang dibuang sore di Kisah Para Rasul 4, 11, 12 ya tadi. Nah, lanjut. Makanya kalian tuh jadi penghujat kalian. Yesus aja kalian hujat. Kalian katakan dia anak domba. Gitu loh. Bajingan kalian. Bajingan. Kalau memang tidak tahu baca bahasa Arab versi Al-Quran ya lebih baik artinya saja yang dibacakan. Teman-teman Oten itu. Dasar penghujat kau. Ya jaringannya nggak siap. Seger. Selamat malam Seger. Mana Seger? Kosong masih di sini. Seger Itu di atas samping Bang Sidik. Oh iya. Ya, gimana Seger? Kenapa? Halo. Jaringannya Seger. Cepetan ngomong, kalau enggak kepental dia biasanya otomatis ini room. Halo. Seger. Sorong sedikit Seger signalnya itu. Naik ke genteng dulu Seger. Sambil nunggu Oten lain, coba besarkan layar saya. Ya, cek baca berita belum? Gara-gara Apa dia? Astagfirullah ya Allah. Allahumma shalli. Ini ya. Penyangkalan Oten bahwa mereka tidak benar-benar menghayati makan daging dan minum darah Yesus ini dibantah oleh para teolog atau bapak gereja mereka sendiri. Misalnya Ignatius dari Antioquia di dalam karyanya Epistle to the Smyrnens mengumumkan bahwa Ekaristi adalah daging dari juru selamat kita, Yesus Kristus, yang menderita untuk dosa-dosa kita dan yang dalam kebaikan Bapa dibangkitkan. Sekitar 40 tahun kemudian, Justinus Martir di dalam karyanya Apologia Prima Pro Christianis menyatakan sebagai berikut: kami menyebutkan santapan ini Ekaristi karena kami menerimanya bukan sebagai roti maupun minuman biasa, bukan sebagai roti dan minuman biasa, tetapi karena Yesus Kristus penyelamat kita menjelma menjadi manusia oleh sabda Allah dan memiliki daging dan darah demi keselamatan kita. Demikian pula santapan yang telah diubah menjadi Ekaristi oleh doa Ekaristi yang diberinya adalah daging dan darah Yesus yang sudah menjelma itu. Sungguh-sungguh. Jadi ketika mereka makan roti dan daging dalam Ekaristi, mereka sedang menghayati, menyantap daging dan darah Tuhan. Lalu dari mana tradisi liturgi ini berasal, saudara-saudara? Ini jawabannya sangat jelas sekali ya. Ada di sini, kita baca bahwa ini berasal dari... kenapa pengikut peminum kencing ini kapainya standar janda semua. Standar ganda bukan standar janda. Kamu setelah janganlah menghujat kau seger-seger. Nanti kau dibawakan Yeskiel 4:12 kamu
merajuk lagi gitu kan. Mana dia? Dibilang room ini tuh halus, sensitif, nggak boleh menghujat gitu, otomatis dia roomnya tuh halus, sensitif. Silakan Ustadz Ali lanjut. Lanjut aja Ustadz Ali. Siap. Bentar. Pak, ini sebuah artikel yang bagus sekali. Pokoknya lanjut aja terus Bang Ali. Sampai dari mana asalnya Kita kembali kanibalisme dalam paganisme. Siap. Kita kembali ke persoalan ritual perjamuan kudus. Adanya ritual perjamuan kudus di masa itu tidak saja dilakukan oleh orang-orang Kristen. Ini adalah pernyataan para teolog Kristen ya, melainkan telah dilakukan pula oleh agama-agama pagan lainnya, di mana indikasinya bisa kita ketahui dari adanya komentar Justin Martyr di dalam karyanya The First Apology, pasal 66, yang menyatakan sebagai berikut: yang ditiru oleh iblis jahat dalam misteri mitras telah memerintahkan hal yang sama untuk dilakukan, karena roti dan secangkir air itu ditempatkan dengan mantra tertentu dalam ritual mistik seseorang yang sedang diinisiasi. Anda tahu atau Anda dapat belajar. Aduh. Bahkan Bicara di dalam ajaran pagan lagi, kawali. bahkan Islam mute dulu ini orang. akhir Bahkan di agama dalam terakhir, karyanya, agama bungsu. Seolah-olah kau agama yang pertama, paling benar. Bahkan di dalam karyanya Tertullianus, ini bapak-bapak gereja semua ini, Perception Against Heretics, secara eksplisit ia mengakui bahwa penggunaan roti di dalam persembahan tidak saja dilakukan oleh Kristen, melainkan telah dilakukan pula oleh penyembahan kepada Mitra, dewa matahari Romawi ini. Jadi bahkan Mitra dan Osiris ya. Osiris juga kan Bang Ali? Betul. Jadi perjamuan kudus atau ekaristi adalah sebuah ajaran pagan yang diadopsi dan dikukuhkan dalam Konsili Nikea pertama 325 Masehi sebagai sebuah konsep menyantap darah dan menyantap daging dan meminum darah Tuhan sebagai sebuah bentuk pemujaan kepada dewa matahari. Nah, perkawinan silangnya itu ketika gereja membutuhkan kekuatan bersenjata. Kawin silang dengan Kaisar Konstantinopel. Kaisar membutuhkan rakyat tunduk patuh padanya demi kepentingan pajak. Jadi dibuatlah agama baru. Agama baru ini supaya mudah diterima. Yang dulu-dulu mereka menyembahnya dewa-dewa, lalu dikonversikan kepada Yesus. Contohnya kelahirannya sama dengan dewa matahari. Kemudian makan dan minum daging serta darah. Itu juga sebenarnya ajaran pagan disisipkan ke dalam pengajaran Kristen sehingga mudah diterima oleh rakyatnya Konstantinopel. Yang perlu menjadi catatan pun, Kaisar Konstantinopel ketika mati tidak dikuburkan secara Kristen, tetap dalam budaya dan tradisi pagan. Lanjut standby. Bes, coba. Apa? Ada permintaan Bes? Si segar-segar. Nggak ada. Ada nih. Nih. Ini botak nih Paulus nih. Nih, hajar aja langsung. James. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Paulus? Salam. What do you mean? I'm not Paul ya. I'm not Paul. Nama saya James, bukan Paul ya. What do you mean? James orang Muslim ya. Muslim. Dari lahir udah Muslim aswaja saya. Alhamdulillah. Dari Aceh kan Bang James? Ngerti banget. Iya. Ustadz ya udah mut. Kirain hotel. Kira apa? Ustadz dia udah mau serang. Bukan saya tahu, berarti James itu orang Muslim. Saya tahu. Saya sudah follow juga lama.
Oh iya Iya, iya. iya, brother. Muslim, brother James. Saya tahu brother James Muslim. Islam ini. Biasa di rumahnya Pak Amir, Ustaz. Sering pakai kopiah Tangan itu, kanannya Bang Pak James. Amir ini ya, James ya. Dibilang begitulah. Ya bisa dibilang begitu. Mantap, mantap, mantap. Tadi si Edis kenapa itu kok kesurupan dia? Di mana dia ada tadi sih, Iman? Dia di sini. Lo tadi saya mantau di bawah. Oh, nggak kelihatan. Bukan Edis tuh. Bukan Edis, bukan. Oh bukan Edis, ya sudahlah. Tapi kata Umi Dini ya itulah Edis itu. Ya, Umi Dini. Abdullah ya. Abdullah itu. Yes. Bukan Gak lah. tahu. Bukan, Bang. Dia ini kalau nggak salah pernah dengar nggak nama Woi? Tahu. Oh nggak tahu. Iya, Woi. si Woi itu. Ah, si Woi kayaknya itu. Si Woi. Gitu. Ya Suaranya sudah. itu. Oke. Terima kasih Suaranya infonya. dia. Si Woi. Tanya aja, tapi begitu dicecer terus, akhirnya ujungnya menghujat pasti kalau Oh the way. Ya benar kata. Woi, Yes. W Iya, O. Terlalu lain kuat lagi. suaranya. Aduh maaf. Minta maaf. Mau pamer headset. Kagak. Goceng gratis ongkir nih. Jadi pecantar kesian headset kita nih. Bes punyanya dia kayak Kores. Wah, kalah punya kita kan? Siapa bilang? Maaf. Wah, kayak punya Mau- Kores James punya ini. Mau dapat ini enggak? Info yang lebih menarik lagi enggak? Ya, gimana, Ustaz? Apa tuh Bang Ali? Oke. Ini dalam Ustaz tadi nanti dikirim lewat WA ya linknya itu. Saya mau Oke, komparasi. Ini kitab Wahyu pasal 6 ya. Wahyu pasal 6 ada nubuatan ayat 2-nya, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Nubuatan Yesus akan datang di akhir zaman dengan menunggangi kuda putih. Lalu ini sama dengan narasi mana kira-kira? Siap-siap, pegangan, Oten. Hindu. White horses appear many times in Hindu mythology. Jadi nubuatan ini telah lama diperkenalkan oleh pengajaran Hindu bahwa dewa mereka di akhir zaman akan datang menunggangi kuda putih. Jadi ini ajaran tidak original sama sekali, saudara-saudara. Ah, ya Allah. Oh ternyata. Ya, seperti isu. Dan banyak ya tentang Tuhan yang menjelma manusia akan datang menunggangi kuda putih, diperkenalkan oleh Hindu, oleh Persia, Iran, dan banyak mitologi lain, Hungaria, Slavik. Ini mitologi penyembah berhala Eropa. Dan banyak sekali, semua narasi-narasi para penyembah pagan menggambarkan Tuhan akan datang dengan menunggangi kuda putih. Jadi jangan heran ketika dalam Wahyu pasal 6 ayat kedua ada nubuatan Yesus akan datang dengan menunggang kuda putih. Masya Allah. Emang kayak dewa-dewa ya. Ali ilmunya gini doang, tapi jadi ustadz. Nah, lu? Naik. Lu apa? Jambak aja. Lu apa? Rasid. Jambak Ibes, aja. jambak aja bes. La ilaha illallah, kalian ngajarin gua astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Jeki Sembiring sampai minta ampun dia nggak jadi berdebat sama saya tema pagan. Banci dia nih. Kalau laki nih berani dari tadi. Dari tadi ya. Ini siapa yang turun tiba-tiba? Kepental. Neplos dengan mana? Kepentil. Masya Allah, kepentil. Ayo, Kebentar, tolong Ustaz. bawakan jagoan terbaik kalian membahas siapa yang mewariskan agama pagan. Jejer gitu.
Mari ya, teman-temannya kita rapihkan dulu roomnya. Habis itu, nah gitu dong, interaktif. Yuk, bisa yuk. Mau izin turun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma dari jam 10 pagi gue chatting. Lagi di gunung nih, lagi sibuk. Lagi di gunung, lagi di komalnya Bang Wan, buajingan. Ya kemarin kan Lagi di komalnya Bang Wan. Berisik banget lah, ilaha illallah, kaget gua. James, udah Bang James, udah Bang Juma nggak masuk pula suruh kau kuat kayak gitu. Kaget gua. Ya buat Pak Ibes salam curhat aja lah. Enggak, gua tuh gini loh, gua tuh ngeri kalau Bang Sidik doang di sini. Akun gua udah 2 mati gara-gara dia. Soalnya nggak ada yang kuat dibawa buat tap-tap gitu loh. Kalau ada yang bawa orang banyak terus tap-tap di bawah tuh gokil gitu. Jadi aman. Nah kan ditandai karena perilaku dan ujaran kebencian, pelanggaran berulang dapat kan? Siapa? Tuh. Gua. Nah itu kan lu. Enggak, Bukan saya ya, bukan saya. Bukan James juga itu juga pengaruh, suaranya kenceng banget, itu bikin ini juga. Bahasanya tadi nggak boleh, harusnya sebut aja benches. Oh benches. Siap. Nah. Ayo guys, di tap layarnya biar kita bisa survive di sini. Ayo guys, soalnya Ibes udah sering gua. Guys, tap ini katanya sih kalau paling kuat banget itu ini guys, kalau paling kuat banget itu kirim paus 4, macan 1. Macan tumbang. Allahu Akbar. Nanti kalau dikirim duitan lu host kayak Mikana. Enggak apa-apa. biar ada samanya Mikana di room muslim. Enggak lah. Ayolah yang mau diskusi silakan naik. Aduh. Ini deh. Ayo guys, tap guys. Ini lagi jemaat GSJI. Ambrul. Gurunda jangan ini ya, gurundanya para master jangan open cam ya. Aduh, baru dibilang jangan open cam. Lagi apa? Lagi live YouTube. Aduh. Lagi live YouTube Bang. Iya. Cantik banget gambar foto profilnya. Saya kirain cewek tadi. Itu ini jemaat GSJI ini, penganut sekte Jalan Tuhan ini. Biasa Ustadz makan dulu ya. Biasa izin makan dulu nih. Tapi saya di atas kok makan. Silakan. Mau Ibes ini lapar saya. Mau diskusi temanya apa silakan. Apa ya? Saya itu nggak pernah bertanya-tanya tentang Islam kok. Mau ditanya tentang Kristen nggak Pak? Wah biasanya saya ditanya dari A sampai Z yang paling sulit gitu loh. Bang Ali. Ibunya Yesus itu mendapatkan kutuk hukum dosa waris nggak? Iya. Iyalah, nggak ada manusia yang nggak kena dosa waris, nggak ada. Oh. Semua manusia. Jadi seorang wanita berdosa di setting oleh Tuhan untuk melahirkan manusia suci ya? Ya dipinjam aja, dipinjam. Oh, dipinjam rahimnya. Bahasa Arabnya boro. Boro itu bahasa Inggris, Bos. Oh, gitu ya. Oh, pinter juga kamu ya. Oh, berarti cuma dipakai sama Tuhan ya rahimnya ya? Dan semua itu dipakai, Bang. Jadi yang di bumi ini dipakai. Ya karena kan dia mau menginjak bumi. Dihukum gravitasi juga dipakai. Semua dipakai dong. Kan dia jadi manusia seperti Anda dan saya. Berarti ibunya itu manusia terkutuk juga ya? Ya terkutuk lah. Hanya ada sektor atau aliran tertentu yang bilang tidak. Itu mah bukan urusan saya. Kalau Katolik bilang dia suci, ya monggo.
Karena Alkitab bilang semua orang itu sudah kehilangan kemuliaan. Jadi ibunya itu manusia terkutuk tapi melahirkan Tuhan gitu. Iya, jangankan ibunya ibuku, ibumu itu manusia terkutuk juga. Ibunya Muhammad, ibunya Musa, semua bang, nggak terkecuali. Jangan bawa doktrin agama, jangan bawa doktrin agama Anda kepada keimanan yang tidak kami yakini gitu. Ya saya minta maaf, nggak, saya cuma ngomong, saya tidak meyakinkan Anda, saya hanya mengatakan semua orang itu untuk saya, untuk kita yang percaya. Oke, menurut saya Yesus harus dihukum mati itu karena melanggar perintah Taurat. Ya boleh. Enggak, ini serius ya. Dalam Imamat 20 ayat 9, apabila ada seseorang yang mengutuki ayah dan ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ia telah mengutuki ayah dan ibunya, maka darahnya tertimpa kepada... Nyatanya kan dihukum mati, bukan diserupakan atau bukan diangkat toh. Nyatanya dihukum mati toh. Walaupun ada keyakinan yang dia diangkat nggak apa-apa, kan beda-beda nggak apa-apa. Iya, jadi ketika Yesus telah mengutuk ibunya menjadi wanita pendosa, itu dalam hukum Taurat, orang yang mengutuk orang tua dia harus dihukum mati. Enggak, saya boleh nanya ya, kapan Yesus mengutuk ibunya sih? Ketika Yesus telah menjadikan ibunya wanita berdosa. Enggak, kapan dia bilang begitu? Loh, tadi Mas Edi menyatakan benar bahwa Maria wanita terkutuk. Iya. Tapi apa Yesus ngomong begitu? Yang menjadikan Maria wanita terkutuk siapa? Adam toh. Jadi gini, bukan Tuhan. Jadi gini, karena perbuatan Adam yang melanggar hukum, maka rule-nya Tuhan itu terkutuk. Gini, Indonesia ya, Anda mencuri. Yang menjadikan Anda dihukum itu ya Anda, tetapi hukum di Indonesia menyatakan mencuri itu dihukum, gitu loh. Jadi ini bukan atas kehendak Tuhan ya? Loh, itu kehendak bebas Anda. Anda ini misalnya anaknya Ustadz. Anda harus baik-baik. Tetapi ketika Anda mencuri, apakah Ustadz ini menyuruh Anda mencuri? Kan enggak, kehendak Anda sendiri. Ini sebuah pengakuan yang sangat jujur, Bro Edi Badai. Mau mengatakan dengan terus terang bahwa keimanan atau doktrin imannya itu harus meyakini bahwa Maria juga sebagai wanita terkutuk gitu. Loh, saya sejak awal, sejak bangun tidur bilang gitu. Saya tuh bangun tidur ngomong ayah AB. Imrus mute ya. Lalu 100% manusianya Yesus juga mengidap atau mengalami sebagai tidak. manusia terkutuk. Kan dia tidak keturunan Adam dan Hawa. Makanya itu. Dalam Alkitab dikatakan Yesus membawa sperma Daud itu. Oh salah. Itu jadi dia tidak karena hasil seksual, Bang. Kalau Anda meyakini gitu, nggak apa-apa. Saya menerangkan. Ditulis ada sperma Daud di situ. Oh silakan, mana? Coba, silakan. Oke. Tak bukannya. Bagus itu. Bagus kalau itu. Spermatov Daud ya. Kita buka ayatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi apa malam nih buat malam. Buat guru apa siapa? Ya, di mute dulu. Ya. Ayatnya berapa, Bang Ali? Ayat berapa? Lagi dicari dulu. Ya, saya tidak pernah dengar, cuma kalau saya kelewat, ya bersyukur saya diberitahu. Terima kasih. Ustadz Ali kemana? Ya Allah. Kepental. Oh, kepental ya. Oke. Boleh izin sedikit ya? Enggak. Sedikit aja, sedikit. Boleh. Jatuh saya. Oh, Bang Ali udah masuk, alhamdulillah. Mohon maaf, lanjut. Boleh saya lanjut ya, sedikit ya? Ya, boleh, Bang. Oke. Roma pasal 1 ayat ketiga tentang anaknya. Roma 1 ayat 3. Ayat 3. Sudah? Roma 1 tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud.
Ketika kita cek dalam bahasa asli Yunani, keturunan berasal dari kata sperma. Jadi keyakinan Anda harus meyakini kedagingannya itu berasal dari sperma Daud itu. Oh, jadi Quran kitab Maryam juga membatalkan bahwa dia kun fayakun ya. Oke. Nggak perlu cari remis ke Quran. Kita membahas keimanan Anda dari kitab Anda. Oh, kalau dari kitab saya tentunya Anda tidak lebih pintar dari saya. Yang dimaksud itu bukan hasil seksual. Tapi kalau Anda meyakini itu sperma, monggo. Enggak, ini tertulis sperma, Bos. Iya boleh tertulis. Tertulis boleh, tertuang boleh, terapa boleh. Tapi saya sebagai ahli bilang itu bukan hasil seksual. Jadi apa maksud sperma ini apa? Maksudnya bukan dari bersenggama terus lahir Yesus, maksudnya itu. Ya, artinya kalau Yesus dikatakan dalam Alkitab adalah dari spermanya Daud yang bertemu dengan sel telurnya Maria, menunjukkan 100% kedagingannya itu harus mendapatkan beban dosa waris juga dong. Kalau ini Anda berkhotbah atau tanya? Kalau ada bertanya. Kok Bro Edi kok sensitif gitu sama saya sekarang? Oh bukan, saya modelnya gini. Kalau Anda khotbah nggak bertanya, saya nggak jawab. Tapi kalau tanya saya jawab. Saya modelnya gitu sama Zuma sama siapa gitu. Saya ini orangnya baik. Kalau Anda khotbah tak dengar sampai besok pagi. Tapi kalau bertanya tak jawab. Kalau Anda bertanya itu bukan hasil dia tidak ada dosa waris. Kalau Anda bertanya loh. Gitu Bang. Di mana menyatakan dia tidak mendapatkan dosa waris itu? Ayatnya itu ada karena dia bukan hasil sperma. Kalau hasil sperma itu terjemahan Anda dimaksudkan itu hasil seks. Kok terjemahan saya itu tertulis loh di Roma. Gini iya, maksudnya anak Allah itu juga tertulis, bukan berarti Allah punya anak. Kan kita lakum dinukum, kan kita lambali palan yulat. Kan kita itu. Nah iya, jadi gini, Anda menerjemahkan dengan cara pikir Anda. Kalau Anda tidak bertanya, saya diam. Kalau Anda bertanya, aku bilang bukan itu maksudnya Bang. Gitu. Nangkep nggak? Oke. Kita baca sama-sama ya, Bang Edi. Loh, tentang baca anaknya boleh, Bang. Yang menurut daging, berbicara tentang daging, kedagingan manusianya ini. Itu dari mana? Diperanakkan dari keturunan Daud. Ternyata kata keturunan atau dari bahasa aslinya itu berbunyi sperma. Nah, ya nggak apa-apa. Kalau Anda dari terjemahan itu dan Anda realnya Anda pikirkan bahwa itu hasil dari seks, ya nggak apa-apa. Manusia kan bebas. Nggak ada yang bicara dari hasil seks di sini, Bang Edi. Oke, kalau bukan dari hasil seks, maksudnya sperma apa? Jadi artinya Maria gitu. Artinya apa? Artinya para rasul berkeyakinan bahwa tidak mungkin kehamilan terjadi kecuali atas pertemuan sperma dan sel telur dalam rahim Maria. Maka sperma yang bertemu dengan sel telurnya Maria itu berasal dari sperma garis keturunan Daud gitu. Ya udah. Proses biologi itu harus dialami untuk mengalami proses kehamilan. Ini Anda menerjemahkan gitu saya nggak sanggah. Tapi kalau Anda tanya dari saya, jadi proses biologi itu start from zero ketika jadi embrio, nah itu start from zero. Tapi bukan dari hasil seks. Ini keterangan dari saya lah, jangan bilang Bapak Gereja Edi. Nah, iya, kan dialog dengan saya. Berdasarkan Saya kan lebih ahli dari Bapak Gereja. Nah, oke, siap. Ya. Jadi nggak apa-apa Bang, kita beda nggak apa-apa, saya nggak maksa juga kok. Saya tuh nggak ada pernah maksa orang harus benar. Tapi Bang Edi ngaku nggak baru tahu ayat ada menyatakan bahwa Yesus berasal dari sperma, baru tahu malam ini kan? Oh, saya baru tahu. Dan saya tidak heran karena yang namanya memandang Alkitab itu harus mana nih Edi? Hilang suaranya. Ya. Enggak, tadi saya ditegur jangan keras-keras. Sensitif banget. Jadi gini, saya tidak heran dengan semua lawan saya bicara dari bahasa asli gini nggak apa-apa. Tetapi yang jelas Alkitab itu dari eksegesis dan hermeneutik. Nah kalau Islam bilang asbabul nuzulnya. Nah
Kalau saya ahlinya, tapi kalau Anda merasa lebih ahli dari saya, nggak apa-apa. Saya itu bukan ngeyelan kok. Istilahnya Anda bilang, oh Alkitab itu palsu, Edi Bade itu bodoh, nggak apa-apa. Saya cuma menerangkan orang yang mau menangkap, gitu loh. Menurut Bang Edi, tidak tepat ya ketika para rasul itu menyatakan Yesus berasal dari sperma ya? Yang tidak tepat itu terjemahan Anda. Para rasul tidak begitu, gitu. Ini perkataan saya. Jadi kalau Anda terjemahan saya membacakan terjemahan yang tertulis loh. Iya gini Bang. Maksudnya para rasul itu kan hermeneutik. Para rasul itu tidak pernah bilang bahwa Yesus itu hasil seksual. Tapi kalau Anda yang bilang hasil seksual itu para rasul, ya monggo. Yang bicara hasil seksual siapa, Bang Edi? Nggak ada yang bicara itu dari tadi. Ya kalau bukan hasil seksual, ya sudah clear. Kita sepakat bahwa Yesus dilahirkan melalui proses mukjizat tanpa pertemuan hubungan suami istri. Kita sepakat dalam topik itu. Tetapi dalam kitab Anda ada sebuah narasi menyatakan bahwa Yesus kedagingannya itu berasal dari sperma Daud itu. Maaf saya ralat, itu bukan kitab saya. Kristen itu nggak punya kitab, Bang. Ya, Anda belum tahu toh, baru dengar ini. Nah, jadi di antara kita ini saling memberitahu, Bang. Kristen itu nggak punya kitab, Bang. Itu bukan kitab Kristen. Oke? Oh, Bang Edi nggak mengakui ini kitab ya? Bukan, enggak. Kristen, saya ahlinya, Bang. Kristen itu nggak punya kitab. Kristen itu nggak punya kitab. Kristen itu dimulai sejak Kisah Para Rasul 24 ayat 14. Sekte. Jadi kalau yang sekarang itu hasil kanonisasi. Kalau kitab Perjanjian Lama itu punya Yahudi. Gitu, Bang. Jadi oke, sebentar Bang. Selamat malam Bang Rasel. Kita yang empat berbeda negatif, tapi yang paling benar yang sempurna. Bang Rasel, Islam atau Muslim? Waalaikumsalam, Muslim ya? Assalamualaikum. Muslim. Oke, udah Bang. Izin ya, maaf, lanjut. Jadi kedagingan yang berasal dari proses garis keturunan Daud, apakah itu menyebabkan Yesus harus mengalami Imrus noise. Harus mengalami dan membawa dosa kutuk itu juga, Bang Gurunda? Kan saya sudah bilang, Yesus itu seperti dengan Quran mengatakan tanpa dosa. Nah, sudah ini nggak perlu saya ulang ya. Jadi kalau Anda mau menarasi apapun, ya silakan. Saya sudah ngomong sekali, 2 kali sudah. Oke? Enggak, Bang Edi, maksud ya, saya gimana? Kalau dalam Al-Quran kami clear, jangankan menyebutkan Yesus berdosa. Yesus itu makhluk suci, utusan Tuhan, manusia pilihan, wajihan fid dunya wa fil akhirah wa minal muqarrabin, terkemuka di dalam kehidupan dunia, begitu pula nanti di akhirat, dan termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah. Itu narasi Al-Quran clear. Maka kami bertanya kepada Bang Edi, kalau ibunya Yesus sebagai wanita terkutuk melahirkan seorang anak, apakah anak ini juga Anda bebani dengan dosa waris itu, dosa kutuk itu? Saya kan bilang dia itu satu-satunya orang yang tidak seperti keturunan Adam. Dia istimewa. Anda mau bilang apapun, monggo. Saya itu simple kok. Anda dalam sudut kebenaran kan cuma satu. Tapi 1000 alasan untuk menyalahkan kebenaran yang satu, saya tetap bilang yang satu ini. Tapi nggak apa-apa, saya modelnya bukan apologet. Ngeyel harus menang, enggak. Saya sudah bilang dia suci walaupun pinjam rahim. Kan itu sebenarnya sudah jelas kan, walaupun kata-kata di situ ada sperma, muncrat, segala macam, no problem. Saya bilang dia suci. Nggak ada muncrat, ngaco aja lo, nggak ada muncrat ngarang-ngarang. Enggak, maksudnya sperma itu kan muncrat kalau di hasil seks. Udah enggak? Ini nih ya, Galatia 3:13, Bang Edi, sekali lagi para rasul, khususnya Paulus, menyatakan Yesus terkutuk loh. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Gini loh, saya ini orangnya. Karena kita sebagaimana sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Paulus sendiri mengakui Yesus itu terkutuk. Iya, kalau saya baca itu juga mengakui terkutuk. Tapi memang saya tipikalnya tuh tidak ngajari orang, semua orang nggak tak ajari. Jadi kalau Anda taunya itu kata-kata Yesus terkutuk, ya nggak apa-apa. Ya udah, berarti Bang Edi Badai, intinya begini Bang. Tadi Anda bilang apapun pertanyaan dari umat muslim, mulai dari A sampai Z, Abang akan jawab. Tapi apakah Abang merasa sudah menjawab kalau begini cara berdialektikanya? Begini Bang, dengar.
Enggak bang, enggak, entar dulu, saya jelasin dulu. Abang paham tidak yang namanya kita dialektika seperti ini, diskusi lintas agama seperti apa? Saya paham ketika Anda bertanya saya menjawab dan saya sudah menjawab dan dianggap itu tidak jawaban, monggo saya gitu kan. Nah berarti bukan dialektika, karena Anda dari tadi cuman ya sudah kalau Anda menurut begitu ya selesai berarti Anda tidak gitu bang, saya kan sudah jawab. Jawaban kebenaran itu hanya satu loh. Saya tidak modelnya mau menjelaskan dengan sampai berbusa enggak. Iya, oke. Coba saya tanya lagi. Artinya menurut gurunda para apologet, Yesus itu tidak terkutuk. Menurut Paulus, Yesus itu terkutuk. Siapa yang harus saya pegang sekarang? Bang Edi Badai atau Paulus? Ya, saya mau tanya, Anda mau tanya atau enggak? Anda kan ini kan pertanyaan. Gini, sebenarnya dari tadi Anda kan mau khotbah, mau Anda bertanya, soalnya saya tuh tidak yakin Anda bertanya. Kalau Anda bertanya gini tak terangkan. Jadi yang namanya Yesus itu justru datang untuk dia itu dijadikan seperti terkutuk. Kalimat itu maksudnya begitu. Ini sudah saya jawab loh. Kalimat itu tidak mengatakan Yesus ini terkutuk karena keturunan Maria, tapi dia yang suci itu dijadikan terkutuk untuk kita. Itu maksudnya. Nah, saya jawab loh ini. Kutukan itu menyebabkan apa, Bang? Maut ya? Mati ya, kematian. Sekali lagi Anda belum jelas. Bukan kutukan itu dijadikan menjadi terkutuk. Misalnya gini, anak Anda itu dihukum. Anda yang dihukum itu bukan berarti Anda yang terkutuk. Anda menjadikan diri Anda terkutuk karena menggantikan anak Anda. Itu bukan itu pertanyaan saya. Dosa waris atau dosa kutuk ini mengakibatkan manusia apa? Mati ya? Mati. Oke, terus setelah Yesus menebus kutuk dengan mengorbankan dirinya itu, kenapa tetap mati itu orang-orang yang beriman kepada dia? Ya, mati artinya mati fisik dan itu nantinya diganti untuk hidup kekal. Karena fisik ini sudah reject. Gitu. Oke. Saya mau bertanya kepada Bang Edi, artinya seluruh anak keturunan Adam itu membawa dosa kutuk itu? Iya. Tanpa terkecuali? Sudah bilang. Tanpa terkecuali? Tanpa terkecuali. Bagaimana dengan Enoch dan Elia yang tidak mengalami kematian, langsung naik ke surga? Tanpa terkecuali, dia orang terkutuk. Tapi nggak mengalami kematian itu, langsung naik ke surga itu dua orang itu. Nah, itu namanya hak prerogatif Allah. Ya, itu nggak semua. Ada pengecualian dong. Tadi nggak tanpa terkecuali. Loh, tadi kan Anda belum nyebut itu namanya hak prerogatif Allah. Tanpa terkecuali. Berarti ada pengecualian. Jadi kalimatnya gampang, tiada pengecualian kecuali hak prerogatif Allah, suka-sukanya Allah gitu. Berarti ada yang dikecualikan ya? Ya. Kalau sekelas Enoch dan Elia dikecualikan oleh Allah untuk tidak mendapatkan dosa kutuk ini, kenapa ibunda Yesus Anda klaim mendapatkan dosa kutuk ini? Kalau saya mengklaim karena memang semua terkutuk. Nah, begitu. Kalau masalah Enoch naik itu tanya saja sama Allah, itu urusan Allah. Saya nggak ngerti. Saya nggak tahu. Diskusi apaan ini? Aduh. Gini, saya mau tanya. Kamu tanya. Sekarang rahasia Allah saya memang nggak tahu semua. Kalau Anda merasa tahu semua, silakan. Saya mau tanya, kenapa Allah milih bangsa Arab? Coba jawab. Kenapa nggak bangsa Indonesia? Bisa jawab? Apakah bangsa Arab lebih bagus? Silakan Bang Ali. Kan ada hal yang kita nggak bisa tahu rahasia Allah. Jangan terus saya jawab, enggak. Kita tuh nggak bisa tahu rahasia Allah, Bang. Apa yang Alkitab nggak tulis, aku nggak tahu. Saya gitu orangnya, bukan seperti orang itu. Itu analogi yang salah. Itu. Jadi silakan, saya salah nggak apa-apa. Memang saya makhluk atau manusian kok, saya teman salah dan tidak apa-apa. Gimana sih? Kalau saya dewa ya nggak pernah salah. Tapi Bang Edi tadi berkali-kali meralat. Awalnya tanpa terkecuali, tiba-tiba ada pengecualian kepada dua orang. Namanya saya kan orang lemot, Bang. Saya ini pinter. Lemot dia katanya. Lemot Bang otak saya, tapi kalau pelan-pelan ngerti gitu. Iya lemot. Saya bahasa asing harus lihat kamus, nggak seperti Aldo itu pinter. Saya nggak pinter. Cuma saya tahu alurnya gitu.
Berarti kematian itu sesuatu yang buruk ya, najis ya? Kematian itu mau buruk mau najis itu sudah begitu. Iya kan, artinya akibat dosa Adam dan Hawa, anak keturunannya ini dikutuk untuk mengalami kematian. Kalau itu saya boleh bilang itu, kalau saya boleh bilang programnya Allah itu gagal gitu. Kita ini produk gagal semua gitu. Enggak, nggak masalah. Itu nggak apa-apa, terserah. Sekarang yang mau kita sepakati, ternyata karena dosa Adam dan Hawa, nenek moyang kita berdua itu mengakibatkan anak keturunannya harus mengalami kutukan kematian. Benar ya, namanya programnya gagal ya, percobaannya gagal. Iya. Dan jadi kematian itu kan kutukan ya, benar nggak? Boleh kalau mau dikatakan kutukan juga boleh. Jadi beberapa malam yang lalu bahkan Mas Saha mengatakan kematian itu adalah najis, dibenci oleh Tuhan sebenarnya, karena Tuhan menciptakan Adam itu untuk kekal. Ya kalau itu nggak tahu lah, itu bahasa orang ya, itu mau lebih-lebihkan ya mau. Maka saya ingin bertanya kepada Bro Gurundanya Apologet ini, Bang Edi Badai. Ya. Jika kematian itu kutukan, artinya Tuhan Anda telah mengalami kutukan 3 hari itu, gimana itu? Tuhan Anda mengalami kutukan 3 hari, itu maksudnya gimana? Karena mati 3 hari. Loh, Yesus kok Tuhan lo gimana toh? Saya nggak pernah dari awal ngomong. Loh, kan manusia. Anda kenal sama saya udah lama belum sih? Iya, kan ini kan kita berbicara secara mainstream. Loh, kan Tuhan kan Bapak, gimana sih? Iya, mainstreamnya Kristen kan mengatakan Yesus Tuhan gitu. Oh iya, itu nggak ngerti kali, saya nggak tahu, Kristen tuh banyak kok Bang. Jadi Yesus bukan Tuhan? Loh, kan lahir kan dia punya daging, dia juga manusia toh ya. Loh, gimana sih? Aduh, aku tuh heran sama Anda tuh, maksudnya waras toh Bang, Anda nggak minum toh. Nah, Tuhan kan di atas toh. Tuhan itu kan nggak bisa dilihat toh. Ini Anda mabuk apa enggak? Enggak ya? Iya, berarti Yesus siapa? Status Yesus apa? Nah, Yesus kan manusia. Iya, Yesus manusia. Jadi Yesus itu siapa? Nah ya, Yesus kan nabi, utusan kan kita tahu. Anak kecil juga tahu. Nabi dan utusan. Iya. Yesus bukan Tuhan sama sekali. Gimana? Yesus sama sekali bukan Tuhan gitu. Tuhan kan di atas sana, ya ampun. Aduh, kamu harus belajar tentang Allah nih. Menurut kamu tuh Tuhan tuh masa bisa jadi daging? Kan balik alang yulat. Kan Kristen kan sudah bilang gitu dari awal. Sejak kapan Kristen bilang gitu? Baru Bang Edi Badai yang bilang gitu. Nggak ada Kristen bilang gitu. 1 Timotius 6 ayat 16 tuh Paulus bilang begitu. Dia itu terang yang tidak terhampiri, tidak seorang pun bisa melihat dia. Itu lebih dari dilahirkan, nggak bisa. Ngomong gitu tuh udah, dia tidak bisa dilihat aja, nggak bisa. Artinya Yesus statusnya apa? Nabi, utusan Tuhan. Kan gini, tak cerita nih, siapa yang pertama kali nyebut Yesus Tuhan? Yaitu malaikat Gabriel kan. Ketika dia diutus Tuhan yang di atas, itu terus dia ngomong telah lahir di kota Daud Yesus Kristus Tuhan. Nah, tentunya kata Tuhan. Makanya sebentar. Kata Tuhan itu kan bukan berarti Tuhan yang di atas. Malaikat Gabriel kan bukan malaikat yang murtad, bukan malaikat yang gila kan. Dia yang nemuin juga Muhammad di gua Hira kan. Jadi maksudnya bukan Tuhan seperti yang di atas, gitu loh. Jadi saya tuh nggak pernah bahas Yesus, itu sembahan kita ya Allah yang di atas itu. Yesus itu hanya sarana aja untuk menyelamatkan, putusan, selesai. Jadi makanya orang Kristen itu banyak yang nggak jelas itu, harus ngomong terpercaya. Berarti yang mengatakan Yesus Tuhan musyrik ya? Ya musyrik lah. Aduh, mantap ini. Kalau Roh Kudus Tuhan bukan, Bang Edi? Loh, Roh Kudus tuh gini. Roh Kudus itu gini. Roh Kudus kan Allah ya. Misalnya Allah kan nggak bisa nembus ke bumi kan. Kalau ke bumi kan meledak. Nah, sarananya dia mungkin bisikannya apa? Ya itu Roh Kudus. Bisikannya gitulah. Karena verbal manusia ini nggak bisa sampai mengatakan dia itu bagaimana. Gemanya kayak apanya. Yang jelas itu misalnya yang membisiki di kita. Nah, itu gimana ya coba? Kalau dia hadir di hati kita kan meledak toh hati kita. Ya itu bahasanya itu. Berarti jelas ya, oten-oten di bawah dengar bahwa menurut Edi Badai yang mempertuhankan Yesus itu musyrik.
yang mengatakan Yesus Bapa itu musyrik, ya jelas. Yang mengatakan Yesus Tuhan. Ya, Malikil suruh sini boleh, tokoh-tokohnya boleh. Enggak, kalau Tritunggal musyrik nggak? Saya tuh nggak ngerti Bang Tritunggal itu karena saya nggak di situ. Kalau Tritunggal itu mengatakan Yesus sebagai Tuhan Anak, itu musyrik nggak? Ya kalau Tuhan Anak kan bukan berarti Tuhan beranak, kan Allah. kan. Oke, mereka menyatakan Tuhan 3 pribadi dalam satu esensi dan Yesus salah satunya. Ya, ya kalau itu musyrik nggak itu? Itu sih cuma bahasanya aja. Anda dialog dengan dia. Kalau saya nggak paham kayak gitu. Iya kan, saya bertanya pendapat. Tadi Anda sangat yakin mengatakan oneness itu musyrik karena mengatakan Yesus Bapa. Sekarang saya tanya kepada Anda, Tritung yang mengatakan Yesus sebagai firman atau anak Tuhan itu musyrik atau tidak? Ya, tanya aja sama dia. Nah, ini standar ganda nih, standar ganda. Kalau oneness diserang, kalau Tritung nggak berani. Oh, saya bukannya nggak berani. Saya bukannya nggak berani. Kita kan kamu bertanya Yesus yang mana nih? Yang anaknya Maryam atau yang sudah dalam tubuh kebangkitan? Nah, jadi kalau bicara dengan saya ada step-stepnya karena melihat Yesus harus dilihat fasenya karena Yesus itu juga ada di hati tiap orang Kristen. Dia ada jumlahnya ada miliaran tuh. Ini kita berarti ngobrolnya sudah step lagi. Artinya pemikiran Anda sudah saya lebarkan. Gitu loh. Jadi oke, saya ikuti. Kalau step kehidupan dunianya, Yesus bagi Tritung tetap adalah inkarnasi Tuhan, firman yang datang sebagai manusia. Itu musyrik atau tidak perkataan itu? Itu karena diambil Yohanes 1 ayat 1. Kalau bagi saya, firman yang menjadi manusia itu sebenarnya sebuah kata yang tidak real. Nangkep maksudnya. Nah, yang real apa? Yang real itu di Filipi 2 ayat 7. Dia itu hetero omnipresent. Nah, kita mundur dulu. Anda dan saya memandang tentang Allah itu pasti berbeda. Kalau Anda Allah itu hanya satu dan ada di arsinya. Tapi kalau kita, dia hetero omnipresent. Dia menguasai langit dan bumi. Dan dia bisa ada bersamaan dengan cara sesuka dia. Ini hetero omnipresent. Cuma yang membedakan antara oneness dan Tritunggal, kalau oneness, kalau Yesus ada di bumi, Bapa nggak ada. Nah, ini yang garisnya keliru. Anda boleh panggil dia ke sini, boleh. Artinya kalau Tritung hanya keliru ya, tapi kalau oneness itu musyrik ya? Sebenarnya saya kurang paham kata musyrik dan keliru. Sebenarnya sama-sama keliru sih, kalau tidak lengkap loh. Musyrik itu menyekutukan Tuhan. Oh, saya kira maksudnya ya. Justru maksudnya oneness itu seperti Islam, nggak menyekutukan Tuhan, karena dia mau Tuhan itu satu. Iya, tapi gitu. Ketika mengatakan Tuhan yang transenden itu sebagai Yesus yang daging, itu musyrik atau tidak? Enggak, kalau oneness itu bukan gitu. Oneness itu gini loh, dia yang transenden terus dia berubah jadi yang daging. Jadi Tuhan, Yesus yang tidur, yang makan, yang buang air itu Tuhan, yang mati jadi gini, itu Tuhan. Kalau dalam pemikiran satu kan jadi satu, ya dalam satunya nggak musyrik lah. Kalau oneness itu namanya kan satu, ya kan? Dia pengen memegang kata satu bilangan itu loh. Musyrik dalam artian mengatakan Tuhan telah menjadi manusia dan mengalami proses kehidupan manusia yang terbatas. Itu musyrik atau tidak? Oh tidak. Tidak musyrik. Karena saya tadi tidak memahami kata musyrik loh. Nah gini loh. Jadi dari oneness itu kan maksudnya gini loh. Iya, saya kan sudah satu. Bang Edi, saya sudah tahu oneness. Makanya saya mau tanya pendapat Bang Edi ketika menyatakan Tuhan pencipta semesta alam yang maha mulia dan maha suci itu dikatakan telah berimanen menjadi manusia yang terbatas indrawinya ini dan lapar butuh makan, haus butuh minum, lelah butuh tidur, bahkan mengalami sakit, mengalami proses pencernaan, buang air segala macamnya itu. Bahkan mereka juga menyatakan ketika Yesus disalib, yaitu Allah yang disalib, dan Yesus mati, Allah yang mati 3 hari. Itu apa menurut Anda? Jadi gini, kalau pandangannya oneness kan yang tidak musyrik itu kan tetap satu. Bukan karena dia jadi manusia itu musyrik, enggak. Tetap satu lah, itu yang membuat dia benar. Tetap satu. Dia mau jadi manusia, mau jadi apa, itu yang penting tetap satu. Kan namanya juga one. One kan satu.
Nah, itu alurnya begitu. Jadi nggak musyrik dong menurut dia. Dan memang kalau jadi manusianya nggak musyrik. Yang musyriknya itu pandangan oneness itu kalau dia dua, ada Bapa, ada Yesus, nah itu musyrik. Jadi ada bilangan dua. Gini aja, biar mudah kita simpulkan. Ketika ada orang Kristen mengatakan Yesus itu adalah Allah, itu musyrik atau tidak? Kalau pandangan oneness enggak. Karena kan satu yang penting. Bukan pandangan oneness, pandangan iman atau teologi yang diyakini oleh Bang Edi Badai ini. Saya tanya. Kan kita mau berbagi pandangan nih, biar teman-teman juga mengenal Bang Edi Badai. Jadi ketika ada keyakinan bahwa Yesus adalah Allah, itu musyrik atau tidak? Gini, nah justru inilah berita Injilnya. Makanya saya itu kalau nerangkan nggak langsung. Jadi supaya orang Tritunggal, orang oneness, orang Islam dengar semua. Jadi begini, ketika Yesus jadi manusia itu di Filipi dikatakan dia mengosongkan diri. Itu artinya hetero omnipresent, bukan berarti terus Allah nggak ada. Karena dia bukan bilangan. Dia itu seperti udara. Udara itu nggak ada udara Arab, udara Indonesia, udara ya udara kan. Apakah dia dua, ada udara Arab, udara Indonesia? Nggak, itu namanya hetero omnipresent. Nah, kalau dia masuk dalam kehidupan manusia dan dia hidup dalam proses alamiah, kalau nggak makan kurus, ya kan, itu bagi saya biasa aja. Takiyah Korintus ini tadi mengatakan nggak boleh mengatakan Yesus sebagai Allah. Ini udah mulai mengakui nih bahwa saya gini, kalau langsung itu enggak, tapi kan ada kan nyeret saya. Jadi gini, saya belum ngomong tentang hetero omnipresent loh, karena ilmu ini harus pelan-pelan. Anda bilang saya takiyah, monggo. Cuma saya sedang menerangkan saudara semua biar tahu alurnya. Karena ilmu saya begini. Tapi kalau langsung jerit itu namanya tidak menerangkan. Ya sudah. Saya sudah tahu bahwa kita berbeda. Saya sederhanakan sekali lagi. Bang Edi menyembah Bapanya Yesus atau menyembah Yesus? Kekristenan tidak ada sembah menyembah, Bang. Aduh. Tidak penting sembah menyembah. Kalau ada kekristenan yang menekankan sembah menyembah seperti Islam, seperti Hindu, kejawen, itu keliru. Karena Adam dan Hawa ketika di Kejadian nggak ada dia berdoa menyembah, nggak ada. Karena manusia diciptakan untuk menjadi mitranya Tuhan. Nggak ada niatan mau jadi nabi, Pak. Siapa? Udahlah, nyerah saya ini. Oh, saya manusianya Allah, Bang. Orang perjanjian baru itu lebih dari nabi. Kita manusia Allah. Ada Tuhan dalam diri kita. Nggak perlu jadi nabi. Mbak Sidik, silakan. Terus Yesus, Bang Edi ya, ketika bersujud kemudian menengadakan tangannya ke atas, itu bukan definisi menyembah itu, Bang? Itu bukan, itu ekspresi, Bang. Ekspresi. Karena kalau dia begitu, itu semua muridnya begitu, ya kan? Ekspresi itu bebas. Tuhan itu melihat hati, bukan hal lahiriahnya. Ekspresi itu nggak apa-apa. Ekspresi sama juga nggak apa-apa. Nggak. Tapi Tuhan yang dilihat hati, bukan hal lahirnya. Bang Sidik, monitor. Masih di rokok. Kirain kehabisan rokok. Nah, gimana? Saya mau lari ke Paulus nih. Apa? Iya, udah habis tema tadi. Boleh, Bang. Silakan Imrus, silakan Imrus. Imrus nggak bisa, Imrus jaringannya nggak stabil. Gini, ini menurut Edi Badai ini tentang Paulus bagaimana, Edi Badai? Paulus biasa saja. Paulus itu seperti Kusni Kasdut, saya dulu bajingan, dan terus kalau dia bisa berubah, ya bisa dipakai Tuhan. Ya kebetulan aja dia dipilih untuk memberitakan kebenaran Injil gitu. Memberitakan Injil. Ya. Oke. Kalau pembatalan Taurat itu bagaimana, Di? Oh, jadi memang Taurat itu kan cuma bayangan saja, Bang. Jadi gini, ketika bayangan sebelum Kristus datang. Jadi ketika kita punya pacar, sebelum pacar kita real datang itu ada bayangannya. Sebelum kita nikah ada janur-janurnya, aturan-aturan ini. Tapi setelah kita ketemu istri kita perlu aja janurnya, nggak dipakai lagi. Karena jadi gini bunyinya di Galatia ini, surat-surat Paulus ya. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Torah. Pertanyaan di sini, di mana di dalam Taurat yang tertulis di Keluaran Keluaran 33, Keluaran berapa ya? Keluaran 33, waduh, bentar.
Di sini kan Paulus ini membatalkan hukum Torah, ya kan? Bukan Paulus, Yesus, kita semua. Bentar. Petrus itu juga akhirnya dia diberikan penglihatan dengan barang-barang yang haram, gitu kan? Ya tapi nggak apa-apa, ngobrol aja kita. Bentar. Ya di sini Keluaran, aduh mana data tadi? Kok bisa sih? Ini Keluaran, jangkruk memang. Santai pelan-pelan. Sabar. Ya Bang, santai. Ya. Bang Edi, di Kristen itu ada hukum halal dan haram ya Bang Edi? Nggak ada Bang, nggak ada. Lahir nggak ada. Di sini Keluaran berapa ya? Lanjut aja dulu Ustadz Arif. Iya. Saya lanjut Bang Edi ya. Iya Bang. Terus kitab yang Bang Edi pegang ya, yang kemudian diberi nama Biblos. Ulangan. Itu merupakan firman Tuhan apa karangan manusia Bang? Sebentar. Selamat malam Dayat. Dayat ini Muslim atau Kristen? Dayat. Di sini bukan room parboy buat markir akun. Kok begini? Lanjut. Oke. Gimana Bang pertanyaannya? Iya, kitab Bang Edi yang Anda pegang, yang kemudian diberi nama Biblos atau Alkitab ya Bang Edi. Itu merupakan firman Tuhan apa karangan manusia Bang? Ada sih sebagian firman Tuhan, kalau misalnya pas Allah berfirman, terus Musa itu kan dari wahyu Allah gitu. Terus ada yang tulisan Matius, kata-kata Paulus, gitu sih. Jadi nggak penting itu Alkitab. Itu kan seperti parfum, itu cuma botol. Yang penting kan isinya. Jadi kita, kekristenan itu bukan agama. Makanya saya bilang, itu sebenarnya seperti buku aja, petunjuk. Asal kita bisa ambil intinya, ya kita beruntung gitu. Makanya dikatakan sekte. Kita itu dulu dikatakan sekte oleh orang Yahudi. Nah orang Yahudi sekarang ini masih tetap melakukan keyahudiannya. Kalau Advent itu masih melakukan hukum Taurat, ya nggak apa-apa. Bebas-bebas aja mengambil berita itu gitu loh. Gitu Bang. Kalau orang Advent itu merasa dia sudah diselamatkan tapi harus melakukan hukum Taurat, ya nggak apa-apa. Sama seperti orang memikul gendongan bakso, ada tetangganya yang numpangin dia naik ke mobil pickup, naik di atas, tumpangan baksonya masih dipikul, ya nggak apa-apa juga. Kalau saya lepas aja. Oke. Bang Edi, mohon maaf Bang Edi ya. Bang Edi dari tadi bawa perumpamaan itu semuanya kontradiksi semua loh. Ya nggak apa-apa. Tadi bawa perumpamaan ya kan seperti botol. Ya, yang penting minyak wanginya. Bagaimana Bang Edi bisa menghormati kitab yang bawa berita itu ya, yang bawa si pembawa berita, ya? Bagaimana bisa menghormati sedangkan pakai perumpamaan seperti nggak penting itu kitabnya? Bagaimana Anda bisa menghormati, memuliakan si pembawa berita itu? Oke, betul. Gini Bang Edi, gini Bang Edi. Sebenarnya Bang Edi kalau menyatakan bahwa Kristen itu bukan agama, apa kemudian saya itu salah ya kalau menganggap bahwa Bang Edi ini merupakan seorang agnostik? Boleh-boleh aja. Yang tidak punya agama? Boleh-boleh aja Bang. Tapi punya Tuhan Bang? Ya saya bukannya punya Tuhan. Tuhan itu sahabat saya, bukan punya loh. Kalau punya kan memiliki, seperti punya barang. Tapi kalau kita bermitra, kita sebagai sahabat itu lain. Jadi bahasanya gimana ya? Kalau punya itu kayaknya kok terlalu gimana ya? Makanya jangan semua diiyakan, dan tadi mengiyakan. Waduh. Maksud saya mengiyakan itu saya orangnya nggak mau konflik loh. Maksudnya kalau saya ngomong terus nggak dipercaya ya manggo gitu loh. Itu maksudnya begitu Bang.
bagian saya kan memberitakan, bukan saya mau menepis perkataan Anda gitu. Bang Edi, keyakinan itu dipertahankan, Bang. Ketika dipertahankan pasti akan ada perlawanan. Gini. Kan naluri manusia kan bertahan. Begini, lalu kalau Abang bilang Abang tidak mau konflik, ini bagaimana? Abang mau berdiri di mana? Begini, karena cara saya kan saya bersahabat dengan Anda kan tidak hanya hari ini, betul nggak? Saya bersahabat dengan Anda kan kalau bisa. Betul. Nah, tidak harus ini. Alhamdulillah, ya. Tidak harus ini Anda tahu semua, enggak. Teknik saya adalah yang penting persahabatannya dulu, setelahnya enak-enak, saling cerita, gitu. Model saya begitu, Bang. Jadi bukan berarti kita bisa enggak, gini loh Bang Edi. Bang Edi memaknai perbedaan di sini dengan konotasi negatif lebih banyak. Karena Bang Edi lebih banyak ketakutnya ya kan akan berdebat, akan berkonflik. Jadi kacamata Bang Edi yang Bang Edi pakai ini ketika dalam perbedaan ini ya kan mau bersahabat itu nggak jadi masalah, bagus. Tapi bicara tentang keyakinan, bicara tentang hak yang dan batil, itu harus jelas kita berdiri di mana. Gini bang. Nggak bisa jangan jauh kita nggak ini bersahabat. Iya betul. Gini bang, jangan Anda paksa saya suruh jadi orang lain. Cara saya memang begini. Saya nggak seperti Saifuddin, Fauzan yang tegas. Bahkan ada yang menyerang, saya nggak model gitu bang. Jadi Anda jangan paksa saya menjadi orang lain. Biar saya jadi saya. Selepas Anda menganggap saya apa, itu yang bagian saya adalah hakim yang berbagi. Saya hormati. Saya hormati, betul. Kalau itu saya setuju, Bang. Oke. Ya, saya setuju kalau itu. Cuma di sini Bang Edi kan kita bicarakan tentang perbedaan yang benar-benar hakiki dasarnya kan kita bicara di sini kan. Kita bukan mau mencari menang dan kalah. Kita saling jangan-jangan ya. Yang Tuhan Bang Edi bener loh, jangan-jangan. Makanya coba kita kupas, kita tenggelam bersama di situ. Ayo gimana caranya? Kalau Anda punya pemikiran begitu, mengulas lagi tadi. Kita ulas lagi sedikit Bang ya. Tadi waktu Gimana? Ustadz Bang Ali tadi Bang Ali tadi bilang kan yang naik ke atas itu ya kan yang mati itu siapa namanya? Elia dan Henok. Yang jadi pertanyaan di sini Bang, itu Lazarus ya. Ketika dibangkitkan sama Yesus, terus dia mati lagi, itu dosanya apa Bang? Abang harus bisa jawab ini. Loh saya nggak bisa jawab. Karena Lazarus ada di situ. Gini loh, saya kalau Alkitab nggak bilang